Warga Dusun Magersari, Desa Bajulan, Kecamatan Locaret, bisa tersenyum lega setelah penantian yang cukup panjang mulai tahun 1942 sampai tahun 2024. Tanah yang ditempati baru bisa disertifikatkan. Berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Perhutani, Desa Bajulan, Dinas Lingkungan Hidup DPPR, Dinas Perkim, serta Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kecamatan hari ini pasang tata patok batas untuk proses pemetaan tanah di Desa Bajulan. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyampaikan untuk mendapatkan sertifikat memang perlu perjalanan yang panjang. Dengan kesabaran hari ini bisa memasukkan proses akhir pasang patok batas. Dalam proses pemasangan patok batas, turut dihadiri dari Perhutani serta Dinas PPK DKH. Handro selaku Kepala Dinas berpesan pada warga Magersari, Desa Bajulan agar saling menjaga tapal batas yang sudah terpasang agar tidak terubah, apalagi dirubah dari tempat semula. Dalam agenda pemasangan patok batas di Dusun Magersari Desa Bajulan turut dihadiri ratusan warga yang ikut andil dalam pengurusan sertifikat lahan perhutani. Nanti kita lakukan dan akan kita lakukan lagi bersama. Lanjut tanya. Boleh tepuk tangannya. Jadi ini adalah langkah penataan batas penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kabupaten Nganjuk. Tepatnya setelah dikeluarkan SK oleh Kementerian LH, Kabupaten Nganjuk ini ada 9 wilayah kecamatan dan 15 desa. Ini adalah suatu langkah yang baik yang ditunggu oleh warga karena mungkin sudah lama mereka menempati tetapi belum ada kepastian hukumnya. Dan ini hari ini sesuai dengan yang telah kita lakukan, luas wilayahnya kurang lebih 54,65 hektar. Ini adalah langkah awal yang pengukurannya, penetapannya batas wilayahnya ini dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Harapannya setelah proses ini segera juga proses kepemilikan hak tanah ini benar-benar menjadi hak warga Kabupaten Nganjuk yang tadi telah ditetapkan. Akan melewati proses apa lagi Pak selain untuk mendapatkan sertifikat? Sudah di batas ini dilakukan, nanti proses selanjutnya ya memang sudah dari BPN akan melakukan. Nah,
mungkin ini sudah langkah yang tinggal terakhir aja lah. Sebenarnya ini proses teknis untuk persiapan sertifikat milik warga Kabupaten Nganjuk. Cukup? Cukup nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih, matur suwun nggih, matur suwun. Dengan dana APBD. Jadi supaya apa? Sesuai dengan instruksi Pak Bupati bahwa kita harus adil ke masyarakat, harus diperhatikan yang sama. Kalau dulu APBN hanya mencakup 15 desa, yang 16 desa kita support anggaran dari APBD. Sehingga nanti pada saatnya semua warga yang bermukim di kawasan hutan itu bisa menikmati pelepasan kawasan hutan dari LHK kepada masyarakat. Nah, momen pagi ini itu merupakan semacam apa ya, perwujudan harapan dari masyarakat yang sekian puluh tahun, mulai tahun 40 juga sampai sekarang. Ini rata-rata tahun 42 bermukim di sini. Ini 80 sekian tahun. Nah, diharapkan nanti setelah proses ini ada semacam penandatanganan berita acara yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH dan Pak Bupati, seluruh camat diminta untuk hadir yang di tahap 1 dan membawa stempel, sehingga nanti apa, berita acara ini begitu selesai di rapatnya diputuskan langsung penandatanganan dan dikirim langsung ke LHK. Selanjutnya itu nanti berproses beralih ke BPN. Jadi setelah ini BPN sudah secara otomatis akan turun ke lapangan mengikuti patok batas itu. Dan untuk BPN lebih detail lagi. Kalau yang BPKH itu boleh dikatakan batas-batas yang sifatnya itu universal, makronya. Nah, mikronya nanti lebih detail bahwa Pak A ini mendapatkan berapa luasannya, Pak B itu mendapatkan berapa, Pak C dan seterusnya, sesuai dengan tapak yang sekarang itu dimiliki atau existingnya. Gitu. Untuk ukuran denah tanahnya sendiri nanti bagian BPN atau sekarang sudah mulai sangat banyak? Jadi gini, BPKH atau tim terpadu itu secara umum. Jadi batas-batas luarnya itu jangan sampai ini nanti ada penggeseran ke wilayah kawasan hutan. Nah, ini nanti sehingga dipesankan pada saat tadi supaya patok ini tidak bergeser. Nah, sedangkan untuk BPN itu lebih didetailkan lagi. Patok yang di luar itu di dalamnya kan ada rumah-rumah sekian ratus rumah. Nah, itu nanti BPN mengukur secara existing. Jadi sehingga kepemilikan antara Pak A ini nanti berapa luasannya sesuai dengan yang kondisi sesuai dengan yang ada, jadi existingnya itu. Nah, ini terus detail sejumlah berapa ya, sejumlah dari 126 warga ya, 126 KK yang dari 15 desa itu, dari 9 kecamatan. Nah, ini tadi ada informasi bahwa di tahun 2024 ini juga akan diserahkan sertifikat biru. Tentunya apa? Kita akselerasi, kita percepat sehingga nanti warga lebih cepat untuk menikmati hak akan tanahnya ini sudah legal. Jadi nanti SHM. Iya. Nah, senyampang dengan itu, tadi kami laporkan bahwa di Kabupaten Nganjuk ini ada 2, satu BPKH, yang satunya TMKH. Nah, TMKH kami juga sudah berproses, boleh dikatakan menjelang pelepasan, menjelang penunjukan. Ini apa ya istilahnya, mudah-mudahan dalam waktu bulanan, nggak lama itu sebelum Mei ini nanti sudah beres. Sehingga sekarang ini proses untuk mempercepat itu kami menggandeng Dinas LH untuk melaksanakan rehabilitasi di wilayah DAS. Harapan kami nanti yang ditunjuk wilayah Nganjuk, sehingga dana muncul dari Nganjuk kembali untuk Kabupaten Nganjuk. Cerita atau warga sini ya, sejak tahun 1952
Magersari ini sudah dibuka dan ditempati warga secara turun-temurun sampai sekarang ini. Berarti selama ini kepemilikan dari perhutani gitu Pak ya untuk Betul, tanah. ya, dari perhutani, jadi hanya hak pakai saja Mas, pakai saja. Oke. Terus dengan adanya peletakan batas ini gimana menurut warga? Ya, warga kami merasa bersyukur sekali karena upaya kita pengajuannya ini sudah terrealisasi, biarpun belum finish, setidaknya sudah, ya bahasa Jawanya iso nyicil ayam sik gitu loh Mas nggih. Jadi dan kita yakin ini segera diselesaikan. Kalau di Magersari sendiri ada berapa kakak sih Pak yang Di sini kurang lebih itu 130-an kakak, 130-an kakak yang khusus di Magersari. Untuk yang mendapatkan, Pak? Semuanya, Mendapatkan. semua warga kami di sini. sebelumnya prosesnya apa yang dilakukan warga untuk bisa mendapat ini? Ya sesuai pengajuan, karena dulu kan belum ada info jelas terkait dari kementerian. Setelah itu kami bersama tim, kita membuat tim dari sini, juga kita selalu koordinasi dengan dinas. Akhirnya pada 2022 apa berapa itu ya, tim DU datang ke Desa Magersari ini untuk mengukur batas-batas itu. Nah, setelah itu baru sekarang ini tindak lanjutnya dari pengukuran itu. Kalau pengajuannya sudah lama ya Pak, pengajuan ke pemerintah, ke kementerian? Sudah lama, kurang lebih tahun 2022, 2022 Mas, sampai sekarang ini. Karena kemarin ingat saya itu masih suasana COVID, kita pertama kali mengadakan musyawarah ini. Oke. Artinya yang dilepas ini untuk tanah dan bangunan atau ada lahan-lahan juga Pak? Khususnya ya tanah bangunan, ya. Tanah bangunan dan pekarangan yang ada di samping-sampingnya. Oke, Pak, tadi kan sudah dilakukan peletakan batas ya kan. Nanti untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah, proses warga sendiri apa yang harus dilakukan, Pak? Ya terutama kita tinggal mengikuti aja. Setelah ini pemasangan patok batas ini, nantinya akan ada pengukuran bidang, terus nanti dilakukan pengajuan lagi ke pusat untuk mendapatkan SK biru itu. Setelah itu baru nanti lanjut ke dinas BPN. Oke. Harapan dari kepala desa untuk warganya yang sudah mendapatkan patok, yang sudah dipatok tanahnya, nantinya akan mendapatkan sertifikat. Harapan kepada warganya yang sudah mendapatkan, yang akan mendapatkan sertifikat nanti apa Ya harapan? terutama sekarang harus mengikuti secara administrasi atau teknis, jangan ada pelanggaran gitu ya. Kita mengikuti prosesnya saja, seperti patok yang sudah ditentukan tadi ya, supaya tidak digeser-geser atau bagaimana, karena itu percuma, sebab sebelum dipasang patok koordinat itu sudah ada. Jadi nanti kalau sampai ketahuan dianggap bermasalah, nanti tambah repot lagi. Jadi kita tetap mengikuti aturan, prosesnya bagaimana, kita tetap mengikuti sepenuhnya. Harus kooperatif gitu Pak ya? Betul, betul. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Dari Desa Bajulan Loceret, tim investigasi MPV mengabarkan.